Kembali lagi dengan Supercita, channel edukasi penuh sukacita. Hai sahabat super, air terjun adalah salah satu fenomena alam yang sangat-sangat menakjubkan. Tapi, pernah nggak sih kalian berdiri di depan air terjun yang megah dan bertanya-tanya, bagaimana sih air terjun bisa terbentuk? Nah, di kesempatan kali ini, kita akan mengungkap rahasia di balik keajaiban alam ini, yaitu rahasia di balik terbentuknya air terjun dan proses alam yang mengagumkan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita perlu tahu dulu nggak sih, apa sih air terjun itu? Air terjun adalah aliran air yang jatuh dari ketinggian, biasanya dari tebing atau dinding curam ke dasar sungai atau danau di bawahnya. Nah, super, jenis air terjun itu ada banyak loh, mulai dari yang kecil sampai yang sangat besar dan tinggi. Tapi, kalian juga harus tahu kan, gimana sih proses terbentuknya air terjun? Nah, sahabat super, pembentukan air terjun itu enggak dari proses yang instan ya, tapi dari hasil evolusi geologi yang berlangsung selama ribuan hingga jutaan tahun. Air mampu mengikis batu, memotong lembah, dan membentuk pemandangan alam yang menakjubkan. Mari kita telusuri langkah demi langkah. Yang pertama ada proses erosi dan sedimentasi. Tentu, semua air terjun dimulai dengan proses erosi, yaitu proses di mana air mengalir melalui batuan, dan dengan seiring waktu, batuan yang lebih lunak akan terkikis lebih cepat dibanding dengan batu yang lebih keras. Ini akan menciptakan perbedaan ketinggian yang menjadi cikal bakal air terjun. Pernah nggak sih kalian melihat bagaimana air dari selokan bisa mengikis tanah di sekitarnya? Nah, itu adalah contoh sederhana dari erosi. Sekarang, kalian bayangin aja kekuatan aliran sungai yang terus-menerus mengikis batuan selama ribuan tahun. Yang kedua, aktivitas tektonik. Dalam beberapa kasus, pergeseran lempeng tektonik bisa menyebabkan pemecahan atau pengangkatan batuan. Nah, hal tersebut bisa membentuk palung atau tebing yang jika berada di jalur aliran sungai bisa menjadi tempat terbentuknya air terjun. Kalian bayangin deh, misalkan bumi itu seperti puzzle raksasa yang terus bergerak. Kadang-kadang, pasti potongan-potongan yang bergerak bisa menyebabkan goncangan atau pergeseran. Nah, hal itulah yang membentuk palung atau tebing, tempat yang ideal bagi air terjun untuk terbentuk. Yang ketiga adalah gletser dan air terjun es. Kita sekarang beralih ke wilayah kutub atau pegunungan tinggi. Gletser bergerak lambat melalui lembah, mengikis dasar dan sisi lembah. Ketika gletser mencair, air yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi bisa menciptakan air terjun. Gletser adalah raksasa es yang perlahan bergerak memiliki kekuatan untuk mengubah bentuk bumi. Ketika mereka mencair, air yang biasanya ditinggalkan seringkali menciptakan air terjun es yang spektakuler. Sekarang kita akan bahas jenis-jenis air terjun. Tahukah kalian, sahabat super, bahwa ada berbagai jenis air terjun? Nah, ini tergantung pada cara mereka terbentuk dan setiap karakteristiknya. Berikut adalah jenis-jenis air terjun. Yang pertama ada air terjun siku atau elbow falls. Air terjun siku terbentuk ketika sungai mengalir melalui lapisan batuan dengan kekerasan yang berbeda. Misalkan batuan yang lebih lunak terkikis lebih cepat, sementara yang lebih keras tetap bertahan menciptakan siku atau tikungan tajam. Contoh dari jenis air terjun ini antara lain adalah High Force, salah satu air terjun terkenal di Inggris. High Force terletak di River Tees di County Durham. Yang kedua ada Ban Geoc Dachen Falls, terletak di perbatasan antara Vietnam dan China. Air terjun ini terbentuk dari sejumlah aliran sungai yang jatuh melalui lapisan batuan dengan kekerasan yang berbeda. Yang terakhir ada Kaieter Falls, salah satu air terjun paling mengesankan di dunia, terletak di Sungai Potaro, Guyana.
Air terjun yang kedua adalah air terjun lapis atau Tired Falls. Dinamakan air terjun lapis karena berasal dari formasi batuan yang tampak seperti tumpukan batu lapisan atau layer. Air terjun ini terdiri dari serangkaian tingkatan atau lapisan. Contoh dari jenis air terjun lapis ini antara lain, yang pertama ada Erawan Falls, yaitu air terjun yang terletak di Taman Nasional Erawan, Thailand. Air terjun ini memiliki 7 tingkatan yang masing-masing menawarkan pemandangan dan kolam renang alami yang berbeda. Contoh yang kedua adalah Plitvice Waterfalls, merupakan bagian dari Taman Nasional Plitvice Lakes, Kroasia. Air terjun ini terdiri dari serangkaian danau dan air terjun yang saling berhubungan. Dan yang terakhir adalah Iguazu Falls, salah satu air terjun paling terkenal di dunia yang terletak di antara Argentina dan Brazil. Iguazu memiliki sekitar 275 air terjun individu yang terbentang di sepanjang hampir 3 km. Air terjun yang ketiga adalah air terjun leher botol atau Horsetail Falls. Disebut air terjun horsetail karena menyerupai ekor kuda atau leher botol, dan airnya mengalir melalui saluran yang sempit, setelah itu jatuh ke kolam di bawahnya. Contoh dari jenis air terjun ini antara lain, yang pertama ada Horsetail Falls, terletak di Taman Nasional Yosemite, California, Amerika Serikat. Air terjun ini menjadi terkenal setiap Februari saat matahari terbenam, membuat air terjun tampak seperti lava atau api yang jatuh. Contoh yang kedua ada Godafoss atau dikenal juga sebagai air terjun dewa. Air terjun ini memiliki bentuk leher botol yang khas dan terletak di sungai Skjaldfjallafjall, Islandia. Yang ketiga ada Jog Falls, yaitu air terjun yang terletak di negara bagian Kartanaka, India. Jog Falls merupakan salah satu air terjun tertinggi di India dan juga adalah contoh indah dari air terjun leher botol. Sekarang yuk kita bahas apa sih manfaat air terjun? Nah, sahabat Superb, air terjun tidak hanya menakjubkan untuk dilihat, tetapi juga memiliki banyak manfaat, yaitu antara lain, yang pertama menjadi sumber energi. Banyak negara yang memanfaatkan tenaga air terjun untuk menghasilkan listrik melalui pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Tentu saja di Indonesia juga terdapat banyak PLTA. Contohnya, PLTA Jatiluhur di Jawa Barat. PLTA Jatiluhur adalah pembangkit listrik tenaga air terbesar di Indonesia. Terletak di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dan bendungan ini dibangun pada tahun 1967. Selain memproduksi listrik, PLTA Jatiluhur juga berfungsi sebagai penyedia air irigasi untuk wilayah pertanian di sekitarnya dan sebagai tempat rekreasi. Manfaat yang kedua adalah keanekaragaman hayati. Area di sekitar air terjun atau kolam pada dasarnya sering menjadi habitat bagi banyak spesies, seperti burung, kupu-kupu, ikan, dan makhluk hidup lainnya. Ini adalah ekosistem yang harus kita lindungi. Keanekaragaman hayati di sekitar air terjun dapat menjadi representasi dari kekayaan flora dan fauna. Sebagai contoh yaitu air terjun Lider di Provinsi Lampung, air terjun Moramo di Sulawesi Tenggara, dan air terjun Sipiso-Piso di Sumatera Utara, yaitu adalah beberapa dari banyak air terjun di Indonesia yang dikelilingi oleh keanekaragaman hayati yang kaya. Setiap lokasi memiliki spesies endemik dan karakteristik ekologi yang unik. Manfaat yang ketiga adalah sebagai tujuan wisata. Siapa sih yang bisa menyangkal keindahan air terjun? Banyak air terjun di Indonesia maupun dunia yang menjadi destinasi wisata populer. Air terjun ini menawarkan pemandangan yang berbeda, tapi sama-sama spektakuler. Contoh salah satu wisata air terjun terbaik di dunia, yaitu air terjun Iguazu atau Iguazu Falls yang terletak di perbatasan antara Argentina dan Brazil. Iguazu adalah salah satu air terjun paling mengesankan di dunia. Pemandangannya sungguh menakjubkan
dan kerap kali dianggap sebagai salah satu keajaiban alam dunia. Di Indonesia juga, kalian bisa pergi ke air terjun Tumpak Sewu, terletak di Provinsi Jawa Timur. Tumpak Sewu seringkali disebut sebagai air terjun paling indah di Indonesia. Air terjun ini memiliki bentuk semacam tirai yang mengelilingi lembah dengan dikelilingi oleh hijaunya pegunungan. Pemandangan di sini sungguh menakjubkan, terutama saat matahari terbit. Nah, sahabat Superb, air terjun adalah salah satu keajaiban alam yang paling mempesona. Oleh karena itu, kita harus menghargai dan menjaga keindahan alam yang ada ya. Oke Superb, sampai jumpa di video selanjutnya.